Maju ke depan. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, ambil sikap asana. Pranayama. Kalau sudah ada. Jam tangan. Om Swamam Swaha. Om Ati Swamam Swaha. Tangan amusti kerana. 3 kali. Om Swaha. Tatsawitu Warenyam Bargo Dewasya Dimani Diyo Yona Pracodaya. Om Bhurva Swaha Tatsawitu Warenyam Bargo Dewasya Dimani Diyo Yona Pracodaya. Om Bhurva Swaha Tatsawitu Warenyam Bargo Dewasya Dimani Diyo Yona Pracodaya. Om Santi 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 Om Sahe. Silakan Ibu. Baik, selanjutnya Ibu mau ngecek ya kehadiran anak-anakku pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah sudah rapi, tempat duduknya sudah dikondisikan, sampah-sampah sudah bersih, ya nggak ada sampah-sampah yang ada di laci ya? Nggak ada ya. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini apa hadir, apa tidak ada yang tidak hadir? Pedrika Yolanda, Oktantia, Melinda Repani, ya. Juniati Sani, ya. Juan Sadi Piandra, Oktadia Setia, iya. Tegus Kristino, oke, terima kasih hadir semua ya hari ini ya. Baik, sebelum kita belajar kita nyanyi dulu, gimana? Biar semangat ya, biar menyenangkan. Ayo berdiri, sampai tepuk tangan ya. Lagunya naik-naik ke puncak gunung ya. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Pembelajaran kita tentang ciptaan Sang Hyang Widi ya. Coba Ibu mau tanya dulu, apa sih itu Sang Hyang Widi? Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Ranjing Antara Langit. Sang Hyang Widi adalah sebutan dalam nama Tuhan kita dalam agama Hindu ya. Di sini kita sambil ini ya, lihat ke papan tulis. Di sini ada materi kita tentang ciptaan Sang Hyang Widi ya. Lihat di situ apa saja, coba dilihat. Ada makhluk ciptaan Sang Hyang Widi ya. Ada makhluk hidup dan ada benda mati. Yang bagian A, coba dilihat gambar apa di situ anak-anakku? Hewan-hewan apa itu? Anjing. Ada apa lagi? Ada benda-benda di langit. Ada apa lagi? Ada manusia. Ada gambar alam semesta ya. Di situ ada pohon.
diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi. Nah, sedangkan benda mati tidak memiliki jiwa ya. Nah, di sini benda mati itu tidak dapat tumbuh. Kenapa? Tidak dapat bersuara, tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak. Sedangkan ya makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup itu mengalami proses lahir, hidup dan akhirnya mati ya. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan benda mati dan makhluk hidup ya, bisa membedakan maksud Ibu. Makhluk hidup dan benda mati. Kemudian benda mati tidak memiliki jiwa, makanya disebut benda mati. Kemudian makhluk hidup benda mati berbeda dengan makhluk hidup. Kenapa? Ciri-ciri benda mati tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak dan tidak dapat bersuara. Contohnya apa? Coba lihat di sini. Contoh benda mati. Ada patung dan batu. Di situ ada apa itu? Pasir dan tanah ya. Kemudian ada patung dan gunung. Itu adalah contoh benda mati. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup di situ apa? Manusia. Ya, ada manusia, ada sapi atau hewan, ada tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada pohon mangga ya, tumbuh-tumbuhan itu ya. Kemudian yang C ya, perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dengan karya manusia ya. Ciptaan Sang Hyang Widi ya memiliki jiwa seperti tumbuhan, hewan dan manusia ya. Contohnya ada tumbuhan kok. Nah, di sini contohnya ada apa itu? Ada bunga matahari. Ada binatang atau hewan panda ya. Ada manusia. Itu termasuk makhluk hidup. Kalau benda mati di sini apa contohnya? Mobil. Ya, benda mati ya, benar. Karya manusia ya. Ada mobil, ada meja ya. Itu adalah karya manusia. Kalau ciptaan Sang Hyang Widi yang makhluk hidup tadi apa saja? Ayam, manusia, bunga matahari, ada panda. Nah, ya kan? Sampai di sini kalian sudah bisa menyebutkan ciptaan Sang Hyang Widi termasuk makhluk hidup tadi ya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi ya. Contoh makhluk hidup tadi bisa bersuara, bisa apa? Berkembang biak, bisa apa lagi? Bisa bersuara, bisa bernapas ya. Bisa berjalan, bisa tumbuh ya. Itu ada ya, bisa makan, pintar ini dari paling. Jadi itu adalah contoh makhluk hidup. Makhluk hidup diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi ya. Jadi bersyukurlah kita sebagai manusia ya, diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Karena apa? Disebut makhluk yang paling tinggi derajatnya, disebut makhluk sosial, disebut makhluk yang paling sempurna karena dibekali oleh Sang Hyang Widi Atman atau dibekali dengan indep atau pikiran. Kita sebagai manusia bisa membedakan ya antara yang baik dengan yang tidak baik. Contohnya, kalau kita belajar kita akan menjadi pintar. Iya, betul sekali anak-anak. Ya. Kemudian kalian juga sudah bisa membedakan antara tadi membedakan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dengan benda mati ya. Kemudian bisa membedakan ciptaan Sang Hyang Widi dengan karya manusia. Nah, manusia ya. Ciptaan Sang Hyang Widi tadi apa saja? Coba lihat. Yang ciptaan Sang Hyang Widi. Ada bunga ya, ada manusia, ada panda, ada semuanya di situ ya, ada ayam. Semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian karya manusia. Di antara Bapak tulis ini, yang Ibu perlihatkan ini, manakah yang termasuk karya manusia? Mobil. Apalagi? Meja. Betul. Kalian sudah bisa membedakan antara ciptaan Sang
manusia. Sampai di sini mungkin penjelasan Ibu ada yang ditanyakan, silakan. Bu, apakah ikan termasuk makhluk hidup? Iya, betul anak-anak Teguh ya. Ikan termasuk makhluk hidup ya, karena ikan telah diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi. Tadi penjelasan Ibu materi kita ya. Yang termasuk makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan atau binatang. Apa yang terakhir? Manusia. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, ada bunga matahari ya, tadi ya di gambar ya. Ada hewan di sini, apa gambar hewan tuh? Ayam. Ada gambar manusia juga. Iya. Itu adalah contoh makhluk hidup. Tadi Teguh bertanya, apakah ikan termasuk makhluk hidup? Ikan termasuk makhluk hidup karena bagian yang kedua yaitu tentang hewan. Hewan ada ikan adalah termasuk hewan atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan karena diberi jiwa. Ikan bisa apa? Berenang, bisa bergerak. Itu adalah contoh makhluk hidup. Ada lagi? Bu, apakah bunga mawar termasuk makhluk hidup? Iya, Melinda Ripani pintar pertanyaannya. Di situ bunga mawar, ada bunga matahari ya. Ibu ambil contoh. Bunga adalah tumbuhan yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi dan diberi jiwa. Di sini bunga itu membuktikan tumbuhan hidup ya. Mungkin dari tunasnya ya, dari bijinya ya, kemudian tunasnya tumbuh menjadi batang, berkembang ya. Dari yang kecil besar tumbuh menjadi batang dan berbunga. Jadi bunga adalah termasuk makhluk hidup. Ada lagi? Bu, pelangi ciptaan siapa, Bu? Iya, Octavia Setia pintar ya pertanyaannya. Pelangi adalah ciptaan Tuhan. Kan ada lagunya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, itu lagu pelangi-pelangi. Pintar sekali Octavia Setia. Dia bertanya, apakah pelangi ciptaan Tuhan? Betul. Semua yang ada di alam semesta ini ya, mulai dari tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, benda-benda di langit, matahari, bulan, bintang, alam semesta, semua yang ada ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Sang Hyang Widi. Bagaimana sih cara kita bersyukur? Bagaimana sih cara kita berterima kasih dengan Tuhan? Beribadah. Rajin melaksanakan Tri Sandia atau mantra Gayatri. Siapa? Ibu mau lihat dong yang rajin dan sering dan selalu mengucap syukur dan rajin melaksanakan Tri Sandia. Ibu lihat, angkat tangan dulu. Iya, semuanya ya. Baik, karena sudah ini Ibu bagikan soalnya ya. Kalian kerjakan ya. Ya, kalau sudah di ini kumpulkan. Gimana? Silakan kerjakan. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kumpulkan kalau sudah. Ya, pintar anak-anak Ibu ya. Sudah selesai semuanya ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Cukup jelas ya? Baik, untuk menutup pertemuan kita